pujian dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat akan seluruh pengabdianku, bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, benar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Dan sekali lagi sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah, tak terselami apapun yang Kau kerjakan buat kami hari-hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Saat ini kami ingin mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu adalah pelita buat kaki kami di tempat ini. Tuhan, tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kuasai tempat ruang kami ibadah ini. Walaupun saat ini kami terpisah dengan jarak yang jauh, tapi kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus tidak ada yang namanya terbatas oleh waktu. Kami serahkan setiap ibadah ini hanya di dalam tangan kuat gagah-Mu. Kuasai tempat ruang ini juga sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang serba terbatas ini. Dan saat hamba-Mu mengatakan setiap kebenaran firman-Mu, itu semua datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita langsung ya untuk sharing belajar firman. Kita akan buka langsung hari ini di Matius 7. Ya. Matius 7. Matius 7 hari ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di tempat ini. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca ya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi
batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Firman hari ini di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman ini bercerita kebaikan hati Bapak ya, kebaikan Bapak terhadap anak-anaknya. Hari ini saya akan langsung memberikan judul untuk firman hari ini, Bapa yang baik. Karena Bapa yang baik ini, Bapa yang luar biasa, menurut gambaran di firman adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang tahu setiap kebutuhan anak-anaknya. Saya akan uraikan dulu. Bapa yang baik ini adalah Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Selalu ada dalam kehidupan anak-anaknya di dalam setiap musim. Kenapa kok setiap musim? Karena setiap hari kita mengalami permasalahan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Dan Bapak yang baik ini, Bapak yang kita sembah ini adalah Bapak yang baik. Dia selalu ada waktu untuk kita. Di mana tempat kita berkeluh kesah, di mana tempat kita selalu berdoa atau menaikkan setiap permohonan doa kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan keinginan kita, semuanya kita bicarakan bersama Bapak yang baik ini. Jadi Bapak yang baik selalu ada dalam kehidupan anak-anaknya, di tiap musim kehidupan anak-anaknya. Dan selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Inilah Bapak yang baik menurut pandangan kita, menurut kaca mata kita. Bapak yang baik juga berbicara Bapak yang penuh kesabaran. Bapak yang penuh kesabaran ini Bapak yang selalu sabar dengan segala macam tingkah laku kita. Bapak yang selalu menunggu kita, walaupun kita selalu seringkali mengecewakan Bapak. Bapak yang baik ini, Tuhan yang kita sembah ini. Seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita jatuh dengan dosa yang sama. Seringkali kita mengecewakan. Tapi Bapak yang baik ini tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bahkan Bapak yang baik ini selalu dengan penuh kesabaran, selalu memberikan pengampunan buat kita di tempat ini. Bahkan Bapak yang baik ini adalah selalu juga menebus kita di kayu salib. Supaya tidak ada lagi jurang pemisah antara Bapa terhadap kita. Dia melakukan segala sesuatunya terbaik buat kita. Walaupun kadangkala kita merasa Bapa yang baik ini selalu meninggalkan kita. Bapa yang baik ini selalu tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Kadang kita harus tahu saudara-saudara, Bapak yang baik selalu memikirkan apa yang terbaik yang mau diberikan buat kita anak-anaknya. Tapi adakah kita ini berpikir, semua yang Bapak berikan ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik. Tapi kita hanya memikirkan keinginan kita. Kita selalu mengecewakan Bapak yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita selalu mengeluh, bahkan kita selalu merasa kurang saat Bapak memberikan yang terbaik buat kita. Bapak yang baik ini selalu memikirkan, bahkan selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Apa yang menjadi kebutuhan ya, bukan apa yang menjadi keinginan hari-hari ini. Karena sebagai manusia, sebagai anak, kita kepingin segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, Bapak harus memberikan, bahkan Bapak harus mengabulkannya. Kadang kita tidak ngerti saudara-saudara. Saat misalnya nih, adakah Bapak yang baik ini, seperti saat ini, kita mungkin perlu minuman air susu. Kalau kita ini hanya saat ini, hanya minumnya air susu, apa Bapak yang baik ini akan memberikan kita air? Kan tidak mungkin. Bapak tahu apa menjadi kebutuhan kita.
Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita ini sesuai dengan apa yang kita perlukan, sesuai dengan seusia kita ini perlunya apa. Sama seperti kita terhadap anak-anak kita. Hari ini dengan anak yang usia mungkin usia 1 bulan, dia butuh makanan, dia butuh air susu. Kita pasti berikan susu itu. Adakah kita nggak memberikan susu? Tidak, bukan. Tapi kita berikan apa yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginannya. Sama seperti Bapak yang baik. Bapak memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali kita sebagai anak lari dari pangkuan Bapak kita. Kita lari menuju hal yang membuat kita tuh enak. Misalnya, kalau Bapak nggak memberikan apa yang menjadi keinginan kita lari dengan hal yang membuat Bapak kecewa akhirnya dengan perilaku kita, dengan sikap kita, menyakiti hatinya. Karena apa? Kita pasti melakukan perbuatan yang berhubungan dengan dosa, karena keinginan kita tidak tercapai. Kasih Bapak bukanlah kasih yang membiarkan anak-anaknya menuju jalan yang celaka. Kenapa? Karena Bapak pasti sudah melihat ada apa di depan itu. Sebelum itu semua terjadi untuk anaknya, dia pasti sudah memberitahu kita. Dia pasti sudah memasang rambu-rambu buat kita. Tapi kita sebagai anak-anak seringkali melanggar apa yang Bapak sudah beritahukan buat kita. Kasih Bapak tidak akan membiarkan kita ini celaka atau mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi kita ini kadang sebagai manusia lebih cenderung lebih menikmati apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak bersabar untuk segala sesuatunya. Kita mau segala sesuatunya itu instan. Kita tidak mau prosesnya. Saya cuma mau katakan bagaimana kalau kita saat ini punya seorang bayi, tiba-tiba bayi itu belum waktunya berjalan, sudah memaksakan berjalan. Pasti akan terjatuh. Pasti terjatuh. Dan akhirnya apa? Pasti bayi itu cacat. Sama seperti Bapak. Semuanya, segala sesuatu apa yang kita inginkan itu butuh waktu. Semua pasti Bapak berikan, tapi tunggu waktunya Bapak. Kalau Bapak pasti berpikir kalau itu waktunya yang pas buat kita. Waktu yang tepat, timing yang tepat. Bapak tidak pernah berlale-lale untuk menepati janjinya buat kita. Kasih Bapak tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Kasih Bapak tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Mana ada sih kalau kita ini sebagai orang tua mau mempermalukan anak-anaknya? Apa yang dilakukan orang tua saat melihat anak-anaknya? Pasti dia akan menyanjung anaknya. Dia pasti mengatakan buat orang lain bahwa anaknya ini adalah anak yang luar biasa. Seorang anak yang pintar. Seorang anak yang baik. Tidak ada kasih Bapak itu mempermalukan anak-anak. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak mempermalukan Bapak kita, mempermalukan orang tua kita melalui apa? Perbuatan kita, melalui apa? Perkataan kita. Kasih Bapak buat kita ini kasih yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Walaupun keadaan kita setiap proses yang tidak baik, kita harus lalui dari hari ke hari. Tapi Bapak ini selalu mendampingi kita. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, dia selalu memberikan. Bahkan di dalam proses yang susah, dia memberikan kita kekuatan. Ingat saudara-saudara, mungkin saya harus beritahu sedikit ya. Kalau kita pernah baca di firman, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, dia tidak makan. Kalau kita baca kisah itu, berarti kan mungkin kalau kita tidak mengenal siapa Bapak kita pasti berkata, kenapa Tuhan Yesus dicobai? Padahal pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu bukan datang dari Bapa. Kalau kita mau baca ayatnya sungguh-sungguh, nggak terlewat satu kalimat pun. Jadi pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu datang dari iblis. Kalau pencobaan datang dari iblis, itu semuanya pasti terasa nikmat di awal.
terakhir pasti tidak enak. Kenapa kok saya katakan itu? Karena kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus, waktu di atas tempat yang tinggi, dia berkata, semua ini akan menjadi kepunyaanmu asal kau menyembah aku. Dia menunjukkan seluruh dunia akan menjadi kepunyaan Tuhan Yesus asal Tuhan Yesus mau menyembah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mau. Itu menceritakan apa, saudara? Itu menceritakan iblis bisa memberikan juga kenikmatan dunia. Tapi saat iblis memberikan kenikmatan dunia, pada akhirnya apa yang dirasakan? Sesuatu yang tidak enak pada akhirnya. Karena pencobaan itu datangnya dari iblis. Kalau saat kita dicobai, awalnya terasa enak. Kenapa? Pencobaan itu datang memberikan keinginan kita. Setelah keinginan kita tercapai, terakhirnya hanya satu yang kita dapat, penyesalan. Karena pencobaan itu awalnya enak, terakhirnya tidak enak. Beda dengan ujian. Kalau ujian Tuhan berikan buat kita untuk naik next level. Ujian itu terasa tidak enak awalnya. Prosesnya sakit buat kita. Tapi akhir dari ujian itu, kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Itu maksudnya. Pencobaan dan ujian. Seringkali Bapak yang baik ini juga ingin mengetahui hati anak-anaknya. Seringkali ada sesuatu yang tidak baik terjadi atas kehidupan kita. Bukan Bapak membiarkan kita untuk mengalami sesuatu yang tidak enak. Bukan. Tapi Bapak melihat dari kejauhan. Adakah kita ini masih percaya terhadap Bapak? Bapak yang kita sembah, Tuhan Yesus ini. Kadangkala saat kita mengalami proses yang tidak baik, kita lebih sering mengeluh, kita lebih sering menghujat, kita lebih sering meninggalkan Tuhan kita. Karena apa? Karena proses yang terlalu berat yang kita terima. Karena situasi kondisi yang tidak baik, akhirnya iman percaya kita sudah tidak ada terhadap Tuhan. Sudah tidak ada terhadap Bapa yang baik ini. Tapi Bapa yang baik ini selalu menunggu kita. Selalu menunggu kita, selalu memberikan pengampunan yang berkali-kali tidak pernah habis buat kehidupan kita. Tidak pernahkah kita sadar, saudara-saudara, kita hari ini sampai hari ini kita boleh ada. Itu semua karena kasih karunia Bapa yang baik ini atas kehidupan kita. Jadi percayalah terhadap Bapa yang baik, Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Apapun yang hari-hari ini kita jalani, apapun yang kita alami, semua itu akan membawa dampak yang luar biasa atas kehidupan kita di depan. Mungkin hari ini kita merasa firman ini mengekang kita, firman ini mengurung kita dalam setiap keinginan kita. Tapi sebetulnya firman ini membuat kita jauh dari dosa. Firman ini seperti rem buat kita untuk menjauhi dosa. Karena Tuhan, Bapa yang baik ini tidak mau kita binasa. Kasih Bapa itu juga mendidik dan membangun. Jadi apapun yang di depan, bukan karena Bapa yang baik ini jahat. Tapi kasih itu juga mendidik. Seperti firman-Nya. Di mana anak yang salah tidak pernah diajar oleh bapaknya. Itu ada di firman. Jadi semua yang bersalah pasti diajar oleh orang tuanya. Adakah Bapak mengajar kita sampai kita ini jatuh, tidak bisa bangun? Kan tidak mungkin, saudara-saudara. Kita ini ciptaannya loh. Kita ini diciptakan serupa segambar. Nggak mungkin kita diajar sampai jatuh, tergeletak, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi sebelum semua itu jatuh tergeletak, kita sudah diangkat. Bahkan kita sudah dinaikkan. Bahkan kita sudah digendong oleh Bapak kita yang baik ini. Bapak ini Bapak yang penuh kasih buat kita. Tapi hari ini apa kita sadar? Kalau Bapak yang penuh kasih ini juga saat ini menunggu kita. Seperti di firman-Nya yang di Matius 7 yang dia sudah katakan buat kita. Sampai dia katakan,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sampai dia katakan itu buat kita di tempat ini. Karena kita tidak pernah mau mencari Bapa ini. Kita lebih cenderung mencari apa kata dunia. Apa yang saat ini jadi keinginan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kalau kita ikut Bapak nggak enak. Bapak ini hanya menyediakan apa yang jadi kebutuhan kita, bukan kesenangan kita. Sampai Bapak bilang, mintalah. Bukan Bapak tidak sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Dia sudah menyediakan apa yang menjadi kita butuhkan. Tapi kadangkala, apa yang kita naikkan itu keinginan kita. Keinginan yang sebetulnya, yang menurut Bapak, dalam kacamata Bapak yang baik ini adalah keinginan yang kelewatan. Kenapa? Kalau Bapak memberikan keinginan yang kelewatan itu, berarti ada sesuatu di depan. Kita akan pasti jatuh dengan dosa yang sama. Dosa besar. Karena setiap orang yang meminta dan menerima, setiap orang yang mencari dan mendapatkan, setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Siapapun di tempat ini, kalau sungguh-sungguh mencari Bapa yang baik ini, dia akan membuka pintu. Bapak tidak melihat siapa kita hari ini. Bapak yang baik ini tidak melihat latar belakang kita siapa. Mungkin di latar belakang kita mungkin sehari ini seorang penipu. Mungkin latar belakang kita hari ini adalah seorang pembohong. Tapi Bapak ini tidak pernah melihat sesuatu yang tidak baik di belakang kita. Bapak cuma melihat apa yang saat ini kita kerjakan, hasil yang saat ini, itu yang dilihat Bapak yang baik ini buat kita. Ayo, saudara-saudara. Kasih Bapak yang baik ini dengan hatimu. Kasih Bapak yang baik ini dengan apa yang saat ini kau punya. Jangan melihat dunia. Jangan melihat apa menjadi keinginanmu. Seolah-olah Bapak ini nomor sekian dalam kehidupan kita. Saya langsung dalam poin. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ini yang harus saya katakan. Ini yang harus saya bagikan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sama seperti perikop hal pengabulan doa. Apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pertama, alami Tuhan dalam hidup kita. Matius 7 ayat 11, mintalah dan akan diberikan kepadamu, carilah, kamu akan mendapat, ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Alami Tuhan dalam hidup kita. Cari Tuhan, cari kerajaannya, cari sungguh-sungguh dengan hati kita, melalui firman-Nya. Saat kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan melalui firman-Nya, saat kita bawa hati kita, Tuhan pasti buka pintu itu. Tuhan yang kita cari pasti ada di hadapan kita hari ini. Alami Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mungkin hari ini cuma seorang Kristen, tetapi bukanlah Kristen yang mengalami Tuhan. Kalau seorang Kristen yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, berarti kita bisa mengenal kekristenan seseorang itu melalui buahnya. Melalui apa? Kehidupan keluarganya. Melalui apa? Sifat dan perkataannya. Melalui tingkah lakunya. Adakah kita sudah seperti itu? Alami Tuhan dalam hidup kita. Poin kedua, saya akan langsung melakukan perintah Bapa. Di Matius 7 ayat 24, itu perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau kita melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, kita sama seperti mendirikan rumah di atas batu. Kenapa? Rumah ini berbicara, rumah kalau didirikan di atas batu berarti berbicara apa? Rumah itu adalah rumah yang kuat, pondasinya kuat. Sama seperti hari ini. Karakter kita akan dibuat Tuhan kuat. Pondasinya apa? Firman. Kalau pondasinya kuat dan ada firman dalam kehidupan kita, berarti satu hal, saudara. Setiap badai apapun dalam kehidupan kita, pondasi yang kuat itu tidak akan menjatuhkan kita atau merubuhkan kita. Karena kita punya pondasi yang kuat, akar yang kuat di dalam firman.
Karena setiap permasalahan yang ada hari ini, Tuhan pasti berikan jalan keluarnya buat kita di tempat ini. Poin 3. Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19. Kalau kita buka sebentar, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Berarti ada kekayaan. Tuhan kita, Bapa yang kita sembah, ini Bapa yang kaya. Dalam kemuliaannya juga ada. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan mengerti apa menjadi kebutuhan kita. Kenapa kita seringkali masih khawatir dengan keadaan kita. Masih khawatir dengan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nikmati setiap proses. Kalau kita dipertemukan dengan setiap orang-orang yang hari ini menjengkelkan, setiap orang situasi yang tidak enak, ingatlah, saudara-saudara, firman yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Pak, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita menikmati janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan di depan. Karena melalui orang-orang tersebut, Tuhan sedang mengantar kita menerima penggenapan janji Tuhan. Ayo kita sama-sama di tempat ini belajar firman, sama-sama mengerti hati Bapa, sama mengerti Bapa yang baik ini seperti apa. Tuhan yang kita sembah ini tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan yang kita sembah ini selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Bahkan dia tetap menunggu kita walaupun kita berbuat dosa. Bahkan dia memberikan pengampunannya buat kita. Ayo, jadilah saat ini, jadilah anak-anak yang tidak mengecewakan Bapak yang baik ini. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama, mulai hari ini kita mau berkomitmen menyenangkan Bapak yang baik ini. Kalau kita menjadi anak yang penurut, kalau kita menjadi anak yang melakukan setiap perintahnya, percayalah saudara-saudara, bahwa ada tiba waktu masanya, di mana kita akan menikmati kelimpahan di dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Bapa yang kita sembah ini Bapa yang kaya. Dan Bapa yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Yuk. Kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, saat ini setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah mempermalukan kami. Karena kasih Bapa hari ini, Engkau membawa kami anak-anak-Mu, Engkau tetap setia menemani kami di setiap musim kehidupan kami. Apapun saat ini Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Apapun yang hari-hari ini menjadi Tuhan permasalahan kami. Bahkan saat ini apapun yang kami alami dalam kehidupan kami yang tidak baik. Baik tidak baik, kami mau bersyukur karena kami punya Bapa yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia di dalam setiap musim kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun hari ini. Terima kasih Tuhan, terus dia firman-Mu, biar firman-Mu saat Kau tabur, kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Biar firman ini belum menjadi kekuatan buat kami. Mulai hari ini kami mau tidak mengeluh Tuhan, kami mau bersyukur saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sedang merendam sebuah karya yang anunia, saatnya ganti badan. Kau lihat
sedang merendam suatu karya yang agung mulia sahanya dan tiba nanti kan lihat apalagi kasihnya. Kau lihat apalagi kasihnya. Kau lihat apalagi kasihnya.